Firefighters Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube Damkar Kota Cirebon. Kita hari Sabtu pas ada laporan dari Bapak Widianto, alamat perumahan GSP Jalan Cendana Raya Blok F nomor 1. Malam ini kita mau evakuasi sarang tawon sekalian pemusnahan bersama damti kita Bapak Udin dan drivernya Bapak Faisal. Lihat sana ya, tunggu bentar lagi kita akan meluncur Damkar Kota Cirebon. Kita mau menuju lokasi, kita cek anggota dan peralatannya dulu. Oke, let's go. Sama Pak Rizky ya, Perteka ini sama Bapak Ramadi, ini alat-alatnya yang mau disiapkan dan yang lagi nunggu sopirnya. Oke, Bapak Faisal mana? Itu ada apa namanya? Mantap. Terus semangat ya. Lagi persiapan ya. Kita persiapan biar enak. APD kita harus pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2020, tepatnya hari Sabtu. Kita ada di perumahan GSP via Sineragi Permai. Sekarang kita ada di sini ada Pak RW-nya, Pak Agung, terus ada Pak Uci sebagai pelapor ya Pak ya. Terus ada Pak Tari sebagai petugas keamanan di sini. Nanti menyaksikan kita evakuasi sarang tawon Vespa Finish yang membahayakan ya. Seperti biasa sebelum kita untuk melakukan evakuasi, kita ada sedikit edukasi Pak RW, Pak Uci ya, tentang sebab musabab adanya tawon di sekitar GSP ini ya. Kita udah diberi pelatihan oleh Dr. Tri Maharani, seorang profesor ahli bisa Pak, untuk menangani hewan-hewan yang berbisa termasuk tawon Vespa Finish dan ular Pak. Nah kita udah ada pelatihannya, jadi bukan karena kita asal evakuasi aja Pak, kita juga perlu pelatihan juga Pak untuk menangani hal tersebut biar kitanya aman sebagai rescuer, terus juga warga di sini juga tidak berdampak secara membahayakan kalau kita tidak ada pelatihannya Pak. Nantinya bisa berbahaya juga buat masyarakat ini ya. Mohon izin Pak ya, bukan maksud menggurui, kita hanya edukasi, memberitahu ya. Yang pertama, tawon Vespa Finish ini cukup berbahaya ya, karena ketika ada warga atau orang yang terkena sengatannya lebih dari 2 sengatan, itu bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Fenomena itu bahaya racunnya. Nah terus ketika memang ada yang terkena sengatan, langsung dikompres pakai es batu dan langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk diberikan antifenomena Pak, dan antibiotiknya. Satu itu. Yang kedua, tawon ini sifatnya pendendam Pak, dan tidak perlu kita tiru sebagai manusia karena pendendam. Yang pertama, misalnya mereka diganggu sekali ya diam Pak. Kedua kali nanti ada orang lewat sini aja, tukang bakso atau mang beca atau Pak Tari ini sebagai keamanan lagi kontrol ke sini, lewat pasti langsung diserang, diantuk ya. Terus karena apa? Karena mereka itu ketika diserang, sudah menyerang ya, mereka itu mengeluarkan cairan pertemanan ya, cairan itu menempel ke baju. Nah nanti pada akhirnya mereka mengejar terus. Kita umpet, biasanya kan orang dulu katanya kalau dikejar tawon tuh kita harus masuk ke air, dia tungguin Pak. Ini kejadian nyata, kita di perumahan Kesambi Residen Security, ditungguin sama tawonnya, dia bangun diantuk semua, masuk UGD ya. Terus selanjutnya tawon ini semuanya ratu, jadi satu lolos dari kita pembasmian hari ini itu bisa berpotensi membuat sarang lagi tuh. Jadi dia tidak menghasilkan madu, adanya larva Pak. Terus selanjutnya tawon ini yang saya perkirakan ini umurnya udah lebih dari 2 bulan ya Pak ya, 2 bulan. Jadi perkembangannya sangat cepat. Mereka ini sebenarnya berkoloni atau habitatnya di hutan, tapi entah kenapa mereka larinya ke
sini Pak, ke permukiman. Mungkin karena di hutannya sudah tidak ada sumber makanan lagi, dan sumber makanan mereka itu dia tuh pemakan segala Pak, omnivora, makan segala. Tapi kalau jadi dia misalnya berkoloni di perumahan, dia pemakan segala. Apa yang dia makan? Dia makan itu adalah sisa makanan manusia, nasi, ya, terus buah-buahan, bangkai, serangga, dia makan semua Pak. Maka dari itu untuk Pak RW ketahui dan warga sini nanti dilaksanakan oleh warga sini untuk menjaga lagi kebersihan lingkungan Pak. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalaupun membuang sampah sisa makanan manusia, masukkan ke dalam kantong kresek, diikat. Jangan beri peluang mereka untuk mengambil makanan tersebut. Seperti itu Pak. Ya. Jadi dan ini ya, mereka itu namanya hewan pasti bersarang di tempat yang aman dan nyaman dia untuk berkoloni. Bukan berarti di rumahnya Pak Uji di sini kotor. Enggak, karena mereka ini mencari makan dari jelajahnya lebih dari 100 meter dari sarangnya. Mungkin di sini ada tempat pengepul sampah atau apa. Nah, dia cari makan di sana, dia bersarangnya di tempatnya aman. Dan sini juga ada tempat sampah tuh, banyak kan? Ya, nah itu aja solusinya. Masukkan ke kantong plastik, diikat. Seperti itu Pak. Ya, dan ini kita juga tidak bisa anggap sepele karena tahun ini sangat-sangat membahayakan Pak buat warga sekitar ataupun kita juga sebagai rescuernya. Ya, itu aja Pak yang bisa kami sampaikan sedikit tentang edukasi tentang tawon Vespa Afinis ini. Ya, silakan Pak Agung, ada yang mau disampaikan tentang kinerja kami atau pesan buat kami agar nantinya kami dalam kinerja lebih baik lagi Pak. Mangga Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sangat menghargai inisiatif dari Pak Uji sebagai warga atas keberadaan tawon yang membahayakan ini. Karena pada siang hari itu karena kelihatan memancing anak-anak untuk melemparin batu sehingga berpotensi pecah, buyar, dan yang diserang tentu lingkungan terdekat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menghargai dari tim rescue pemadam kebakaran Kota Cirebon yang telah sikap responsif menanggapi laporan warga. Saya kira itu aja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan bantuannya. Mudah-mudahan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bagi warga untuk tadi seperti yang disampaikan oleh dari pihak rescuer untuk menjaga lingkungan agar tidak memancing tawon ini hidup di dekat yang tadi sampah-sampah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, Pak Uji, Pak Tari ya. Terus ikuti kegiatan kami sahabat Satria Biru, tonton terus YouTube Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share-nya. Terus ikuti kami juga di Instagram kami Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon Jaya. Sahabat Satria Biru, sekarang kita nih ada di Peleton 2 atau Peleton 2.1, dan tonnya Pak Sadiko sebagai pengawas operasinya, pemimpin operasinya saya sendiri. Nanti pelaksana sama Pak Ramadi, sama Pak Rizky, dan kita juga diawasi sama driver kesayang kita, Bapak Faisal. Ya, ya. Kita akan melakukan doa dulu sebelum melaksanakan tugas untuk agar kita diberikan keselamatan, kemudahan, dan kelancaran dalam evakuasi sarang tawon Vespa Afinis di Via Sunyaregi Permai. Berdoa, mulai. Doa saya, Damkar Kota Cirebon Jaya. Sekarang udah kita tutup. Nah, biasa tunggu setengah jam. Ketika kita tidak bunyinya, baru dipastikan tawon sudah mati semua.
tutup. Alhamdulillah evakuasi atau pemusnahan sarang tawon Vespa finish di Gria Sinyargi Permai dengan PRW-nya Pak Agung dan pelapornya juga. Alhamdulillah sarang tawon sudah berhasil kita musnahkan, kita ambil. Untuk dari rescuernya tidak ada korban walaupun dari masyarakat di sini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini sarang tawonnya kami terima ya Pak ya. Ya. Kami terima ya, nanti selanjutnya kita akan gunakan ya. Terima kasih sahabat-sahabat setiap itu, tonton terus kegiatan kami, jangan lupa like, subscribe dan komen komentarnya di channel YouTube Damkar Kota Cirebon. Damkar Kota Cirebon Jaya. Jaya.